Sedangkan keimanan itu tentang apa yang kau cintai dan yang membuatmu bahagia. Lah maka ketika kita mencintai Allah, insya Allah di sana ada jaminan kebahagiaan. Karena kita sadar betul apa yang kita lakukan hari ini itu atas kehendak Allah, atas hidayah Allah. Jadi antara hidayah dan kesesatan itu amaliyah kita dalam sehari-hari itu antara hidayah dan kesesatan sebenarnya. Sehari ini saya ngapain? Ini antara hidayah atau kesesatan? Itu antara itu. Amalan kita, pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan dalam sehari-hari itu antara hidayah dan kesesatan sebenarnya. Kalau saudara banyak melakukan amal-amal yang menuju kepada hidayah, itu orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang fasik. Ayat ini tuh pukulan buat kita. Kalau hari ini kita lebih mencintai perhiasan dunia daripada Allah dan Rasul-Nya, apa kata Allah? Kita termasuk orang-orang yang fasik. Rasulullah SAW beliau bersabda, dunia ibarat penjara orang-orang mukmin dan surganya orang-orang kafir. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kalau kita di dunia tidak mampu memenjarakan hati kita, memenjarakan pikiran kita, memenjarakan amaliyah kita, kecuali amaliyah yang menuju jalan hidayah, kita akan termasuk orang-orang yang rugi. Maka dunia ini adalah sebuah titipan. Kalau titipan gimana? Saya seandainya ngasih gambaran, yang pernah saya kasih gambaran dahulu ya. Kayak gini. Seandainya saudara datang ke supermarket terdekat sini. Kan banyak supermarket kan ya kan? Kita datang ke sana, parkir motor atau mobil, kita masuk ke dalam, di sana ada tukang parkir. Ada juru parkir. Begitu kita keluar, motor yang kita parkirkan, motor yang kita titipkan pada juru parkir mau diambil nggak boleh. Nggak boleh. Sampai kita tarik aja, dia nangis. Jangan motorku, jangan mobilku. Kira-kira saudara ini gimana memperlakukan orang seperti itu? Lucu, aneh atau apa? Seperti cara pandang saudara melihat orang seperti itu gimana? Lucu, yang benar. Lucu apa enggak? Lucu lah, ternyata itu orang adalah saudara sendiri. Gimana? Saudara hidup, dihidupkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, lahir setelah besar, punya anak, dikasih titipan itu anak tersebut, dikasih istri, dikasih suami, titipan. Tiba-tiba Allah ambil titipannya. Saudara nangis, wah, gitu kenceng banget. Kira-kira apa yang sebenarnya saudara hak memiliki? Apakah saudara memiliki hak untuk memiliki anak atau segala macam? Apakah itu benar-benar hak saudara? Apakah istri itu hak saudara? Tapi itulah Anda. Atas nama Allah, semua atas nama Allah. Tapi giliran setelah saudara dianugerahi anak ataupun istri atau suami, saudara memperlakukan seperti hak saudara, seperti milik saudara. Saudara menikah, itu punya hak apa? Membimbing istri atau suami, ya, istri atau anak kita. Itu ke jalan Allah, kembalikan kepada Allah, karena Allah pemilik segala warisan di dunia ini. Tapi saudara miliki, saudara atur sendiri, saudara mengatur jalan hidupnya, semuanya harus ditentukan oleh saudara. Jadi ini yang terjadi. Sehingga ketika perhiasan dunia seakan-akan menjadi tujuan hidup saudara, atau perhiasan dunia ini menjadi tujuan hidup saya, saudara,
maka saudara akan menjadi penjaga ini semua. Ntar ada yang bertanya, bagaimana ketika, kan ada ayatnya, jagalah anak dan istrimu dari api neraka. Itu maksudnya apa? Apakah kita bisa menjaga mereka? Artinya kita itu nggak bisa menjaga mereka kecuali jangan memberi pintu celah kepada setan masuk kepada keluarga kita. Karena apa? Dalam keluarga pintunya adalah kedua orang. Artinya itu ketika saudara memberi celah pada mereka sehingga setan masuk menghasut istri saudara, menghasut anak saudara, yang akhirnya siapa yang rugi? Ujian datang pada saudara karena saudara memberi celah pada mereka. Walaupun ayat tersebut jagalah anak dan istrimu, tetapi lebih kepada bagaimana menutup jalan-jalan setan agar setan tidak menghasut keluarga saudara.